Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya mau back to basic, yaitu penjualan iklan Shopee itu naik jika apa sih? Saya mau back to basic. Ini pusing alert ya, pusing alert karena bukan kita, saya akan menjelaskan statistik dasar. Statistik dasar. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya basic statistik mungkin ngikutin ini gampang banget. Tapi saya mencoba menjelaskan bagi teman-teman yang belum punya basic statistik tapi punya basic ngitung. Karena ngitung penting sekali. Jadi ngitung mah udah wajib, udah super duper wajib. Tapi nggak terlalu bisa statistik nggak apa-apa. Oke. Saya coba mensimplifikasi ya. Jadi ini statistik dasar. Jadi statistik dasarnya mencari korelasi antara variabel. Jadi pakai rumus kalau di Google Sheet atau Excel itu sama dengan korel dengan R-nya 2. Jadi contohnya gini, kita punya tabel data, katakanlah A, B, C, D, E. Ada datanya nih, angka, semuanya angka atau mungkin binary 1010 atau apapun itulah. Yang jelas harus dinyatakan dalam angka karena ini analisis kuantifikasi. Dan dari A, B, C, D, E ini kita pengen tahu A itu berhubungannya sama B, sama C, sama D, sama E atau sama apa. B itu berhubungannya sama siapa, sehingga kita tahu. Misalkan ternyata A sama B itu berhubungan erat. Berarti jika A naik, B mungkin naik. Atau ketika A naik, B mungkin turun. Itu berhubungan erat. Sehingga angka korel ini itu pasti berkisar antara -1 sampai 1. Di mana -1 itu sangat berkorelasi tapi berbanding terbalik. Ketika satu variabelnya dia naik, si variabel lainnya turun. Atau 0 itu sama dengan sangat-sangat tidak berkorelasi. Artinya nggak nyambung lah, datanya acak. Ini contoh gambarnya. Lalu kalau angkanya dapat hasilnya 1, si korel ini berarti kalau variabel X-nya naik, yang Y-nya juga naik. Begitu. Mudah-mudahan paham. Jadi intinya kita mencari si A, B, C, D, E ini satu dengan yang lainnya itu berhubungannya kayak gimana sih? Apakah berhubungannya korelasinya positif atau negatif? Nah, hati-hati, teknik ini memang dasar banget sehingga memang cocoknya hanya untuk yang linear. Linear itu apa? Wah, panjang lagi. Lalu hati-hati juga variabelnya juga kita harus lihat secara kualitatif. Kualitatif ada namanya dependent sama independent variable. Wah, kalau dijelasin panjang lagi, tapi nanti akan saya bahas secara singkat. Lanjut. Jadi saya compiling data iklan Shopee 6 minggu ke belakang. Saya mau cek CTR sama penjualan itu dia sensitif terhadap apa, dia terkorelasi terhadap apa, apakah positif apa negatif terhadap apa. Sehingga saya kumpulkan datanya, hasilnya kayak gini teman-teman. Ini kumpulkan datanya selama 6 minggu ke belakang. Lalu saya bikin korelasinya antar variabel. Nah, jadi ini bikin tabel seperti ini, korelasi antara misalkan ini datanya betul-betul mentah ya saya olah. Jadi ada nama iklan dan sebagainya. Tapi yang paling penting kayak ini, persentase klik. Dia dengan katakanlah ini yang persentase klik ya, baris 12, katakanlah dia dengan dilihat korelasinya berapa, dia 0,24 korelasinya. Jadi rumusnya korel grafik yang ini, tabel yang ini, kolom yang ini sama kolom yang dilihat sama kolom persentase klik, dan seterusnya saya compiling, saya tarik rumusnya sehingga saya dapat angka korelasi antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Nah, saya mau cek yang persentase klik. Mudah-mudahan paham ya, kalau enggak tonton berulang-ulang. Ternyata faktanya CTR, jadi ini utang saya di MBGR 1, saya pengen ngecek persentase klik itu ngaruh apa sih di iklan, CTR itu ngaruh apa di iklan. Terima kasih spesial untuk Mas Seno Aji yang ngingetin saya, jadinya saya analisis deh agak analisisnya mungkin nggak terlalu dalam tapi mudah-mudahan cukup menggambarkan. Ini persentase klik atau CTR, di mana itu jumlah klik dibagi dilihat. Kita lihat korelasinya terhadap apa nih ya. Kolom baris 12. Kita lihat cari yang angkanya gede. 0,24, 0,35, 1. Nah, ini apa? Oh, ternyata persentase klik sama persentase klik. Ya iyalah, dirinya sendiri sama korelasi antara dengan dirinya sendiri tentu 1 karena mutlak. Lalu dengan konversi 0,29. Nah, bagus tuh berapa? Jadi kalau googling secara umum tuh bagus tuh di atas 0,6. Kalau angkanya di atas 0,6 atau di bawah minus 0,6 itu korelasinya sudah erat.
Tapi kalau di bawah 0,6 atau di atas minus 0,6 di antara itu berarti masih acak, angkanya kurang bagus secara statistik, katanya gitu. Kalau saya biasanya pakai 0,5 sih, karena 0,6 sampai 0,7 itu jarang terjadi. Bukan jarang, ada, cuman kurang oke lah gitu. Jadi baik lagi kita cari si persentase klik ini relatif sensitif terhadap apa sih? Ternyata nggak ada. Saya cari ini 0,25, 0,28, 0,26, 0, wah nggak ada. Nah, bahkan dengan CPC dia minus 0,09. Dia nyaris 0, artinya tidak ada kaitannya sama sekali. Kita lihat grafiknya. Oke. Tadi saya mau kasih lihat grafik antara antara apa? Persentase klik sama CPC. Nah, lihat acak gini teman-teman, bahkan cenderung rata ke sini. Kalau kita lihat secara visual dia cenderung rata kayak gini. Kalau angka saya itu CPC 200, kebalik. Coba kita bikin ininya persentase klik, CPC, Y-nya itu persentase klik. Mana persentase klik? Aduh. Nah ini ngacak banget nih misalnya teman-teman. Bahkan cenderung dia stabil, ada seperti ya kalau secara visual kita lihat dia seperti statis di 2,5. Dan kalau CPC-nya rendah justru si CTR-nya tinggi. Analisis kualitatifnya gini menurut saya. Jadi kalau CPC-nya rendah, kemungkinan kan peringkatnya tuh peringkat ujung-ujung nih. Makanya saya nggak pernah mikirin peringkat. Tapi kalau kita analisis peringkat iklan, pasti di ujung-ujung. Dimana yang sudah scroll ke ujung-ujung atau page 2, page 3, page 4 itu kemungkinan memang niat banget untuk beli. Jadi sudah super niat banget untuk beli. Ketika masuk page 4 dan memang ada yang pengen dia ingini, itu dia langsung klik. Jadi makanya persentase kliknya gede. Ini data saya seperti ini nggak nyambung sama sekali persentase klik. Jadi CTR nggak ngaruh apa-apa ke iklan menurut saya, menurut data saya. Lalu penjualan ngaruhnya ke apa? Lalu penjualan saya cek penjualan. Dia korelasinya terhadap apa sih penjualan nih, omset penjualan. Ternyata sama dengan dilihat jumlah klik, oke. Konversi, nah konversi ya ini kan autokorelasi ya, artinya kalau karena konversi itu kan pembagian dari penjualan. Konversi langsung juga sama aja, autokorelasi namanya, jadi kita abaikan. Lalu tingkat konversi, biaya per konversi, bla bla bla. Nah, produk terjual juga sama, karena jelas makin banyak penjual ya produk terjual juga makin banyak juga. Itu namanya autokorelasi. Terjual langsung juga sama, ini juga omset penjualan di skip, omset penjualan, biaya. Nah, ternyata biaya. Sehingga saya ketemu kesimpulan, penjualan itu akan naik jika dilihatnya tinggi. Jadi penjualan naik jika dilihat tinggi, jumlah klik tinggi, dan biaya juga tinggi. Cuman masalahnya, dilihat jumlah klik dan biaya ini namanya dependent variable, karena kita nggak bisa set di iklan Shopee itu. Saya mau dilihatnya 100.000, nggak bisa. Ikan dependent, karena yang independen di iklan Shopee itu cuma dua. Nggak cuma dua, yang umum dua, kata kunci sama bid iklan. Kalau produk serupa ada bid iklan, terus yang premium apa bla bla bla, itu namanya independen, alias yang kita masukin, yang kita input itu adalah independent variable. Nah, kalau kita lihat analisis statistik kayak gini, penjualan jelas dipengaruhi oleh dilihat jumlah klik, biaya. Cuman masalahnya kalau kita lihat ini, kita nggak bisa set dilihatnya berapa, nggak bisa. Kita nggak bisa set jumlah kliknya berapa, nggak bisa. Kita nggak bisa set biaya, ini biaya yang dikeluarkan ya, nggak bisa. Tapi kalau CPC kita bisa set. Jadinya kalau gitu kita balik, dilihat aja independent variabelnya kan cuma CPC. Berarti apakah fungsi terhadap CPC penjualan akan naik? Apakah CPC naik penjualan naik? Ternyata enggak, teman-teman. Ternyata enggak nih. Ternyata korelasi terhadap CPC itu cuma 0,13 alias jelek. Nih di grafiknya seperti ini. Kita lihat CPC terhadap omset penjualan. Nah, ini ngacak. Ada yang CPC-nya 700, omset bisa sampai 6 juta. Tapi ada juga yang 200 nyaris 6 juta juga. Ada yang 300 hampir 8 juta, ngalahin yang 700. Artinya jelas ini CPC makin tinggi bukan berarti omset makin tinggi. Berarti kesimpulannya dari data hasil analisis saya ini, jadi penjualan itu, ini grafik ini penjualan, ini CPC, dia ada optimumnya. Dia akan naik, tentu CPC naik akan naik, tapi ada di satu titik di mana penjualan tidak akan naik lagi, alias dia sudah jenuh atau stagnan. Ini namanya titik optimumnya. Ini yang dicari, nyarinya memang nggak gampang.
Lalu yang dan masalahnya lagi ini penjualan ya, ini terhadap penjualan. Masalahnya lagi kalau misalkan kita tak bikin grafik terhadap profit. Karena kalau CPC-nya udah gede, itu nyedot iklannya juga gede, jadi profit makin tergerus. Ketika profit naik, kalau CPC-nya makin gede, tanpa penjualan sehingga profitnya turun dan seterusnya. Jadi kesimpulan saya sejauh ini secara teori itu kalau kita bid iklan makin gede bid iklan bukan berarti penjualan kita makin gede. Ini secara data punya saya. Nah, lantas gimana dong kalau penjualannya mau tinggi? Nah, kalau model ini betul, kalau betul ya, walaupun saya bagi saya sih ini betul, buat teman-teman belum tentu. Kalau ini betul, berarti masalahnya adalah balik lagi yang sering saya bilang, yaitu banyakin produk. Bayangin kalau model seperti ini kita punya kali 100. Nah, oke, omsetnya cuma stagnan katakanlah di 500.000 katakanlah. Ini udah nggak bisa diapa-apain lagi. Nggak, kalau kita push CPC, push bid iklannya malah tambah boncos. Wah, itu lebih parah. Nah, makanya ini udah paling optimum dapat 500.000 di produk tersebut. Bayangkan kalau kita punya 100 produk seperti itu atau 1.000 produk kayak itu, udah 500 juta. Udah atau 5.000 iklan kayak gitu. Berarti 500 kali 5.000 aja, 500.000 kali 500.000 ya segitulah, intinya gede. Jadi bayangkannya bukan ke satu produk, tapi kalau ada 100, kalau ada 1.000, kalau ada 5.000 gimana? Ya gede juga. Jadi itu kesimpulan video ini. Waduh, 12 menit. Padahal niat saya tuh video selalu di bawah 10 menit supaya teman-teman tiap hari bisa belajar. Saya upload tiap hari, teman-teman bisa belajar kurang dari 10 menit per hari. Itu nggak lebih lama daripada teman-teman scrolling TikTok atau scrolling Instagram. Mohon maaf, video ini lebih dari 11 menit, ya 12 menit lebih dikit. Terima kasih banyak, jangan lupa subscribe. Kalau pertanyaan boleh sih nanya, tapi kemungkinan dibalasnya kecil kecuali yang membership. Jadi kalau join membership, insya Allah saya balas kurang dari 24 jam di komen. Jadi kita bisa diskusi di komen. Benefitnya cuma itu, ikut membership YouTube saya ini cuma dibalas komennya. WA pun kemungkinan besar akan lambat saya balas meskipun sudah join membership. Kalau mau mentoring mingguan, insya Allah kita adakan MBGR setiap mentoring bisnis gratis setiap Jumat jam 16.00. Nggak harus membership, bebas semuanya. Mau dirjen pajak masuk juga silakan, mau pemerintah masuk, mau sponsor masuk juga silakan. Kalau ada spam ya kita kabur aja, kita kick aja orangnya kalau ada yang spam. Itu aja, oke? Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan ngerti video ini. Kalau enggak, mohon maaf atau coba ditonton berulang-ulang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.